Selamat datang pada video kami, kelompok 2 angkatan 19 tahun 2021. Terima kasih, kami ucapkan kepada Bapak Pengampu Materi Analisis Isu Kontemporer, Bapak Dr. Hieronimus Godang Sarjana Pendidikan Master Sains, telah memberi kami kesempatan dalam mengetahui analisis isu kontemporer. Terima kasih. Juga kami ucapkan kepada Panitia Penyelenggara Pelatihan Dasar CPNS tahun 2021, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara, yang bekerja sama dengan LPP Agro Nusantara Wilayah 1 Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maisarah dari Angkatan 19 Kelompok 2. Di sini saya sebagai Ketua Kelompok 2 Angkatan 19 untuk tugas aksi bela negara dalam tangkal hoaks. Berikut anggota kelompok saya. Saya sendiri Maisarah, Sarjana Pendidikan Agama Islam. Instansi saya bekerja pada SD Negeri 167647 Kota Tebing Tinggi, Angkatan 19 dengan nomor urut 6. Dengan anggota saya Madya Cekristina Damanik, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Bekerja pada Puskesmas Hutabayu Kabupaten Simalungun, Angkatan 19 dengan nomor urut 7. Mahdina Savana Siregar, Sarjana Pendidikan. Bekerja di instansi SD Negeri 11747 Sumatahari, Labuhan Batu, Angkatan 19 dengan nomor urut 8. Manahan Pak Pahan, Sarjana Teologia. Bekerja di instansi SD Negeri 01469 Serdang, Asahan, Angkatan 19 dengan nomor urut 9. Dan terakhir, Mangatur Sipapaga, Sarjana Pendidikan. Bekerja di instansi SMP Negeri 2 Dolok Silau, Kabupaten Simalungun, Angkatan 19 dengan nomor urut 10. Berikut penjelasan mengenai kegiatan tangkal hoaks, di mana kegiatan ini merupakan salah satu sikap cerminan dari bela negara. Hari gini, masih ketipu berita hoaks. Mari kita simak video berikut. Latar belakang timbulnya hoaks. Kemajuan teknologi di era globalisasi membuat pemanfaatan di media sosial berkembang sangat luar biasa, sehingga informasi begitu cepat beredar luas. Hanya dalam hitungan detik saja, suatu peristiwa sudah bisa langsung tersebar dan dapat diakses pengguna internet melalui media sosial. Perkembangan gadget yang pesat, harga semakin murah, dan internet juga yang semakin terjangkau, merupakan salah satu alasan kuat banyak masyarakat Indonesia menggunakan media sosial sebagai aktivitas harian dalam mencari informasi. Melalui media sosial, ratusan hingga ribuan informasi yang disebar setiap harinya. Bahkan pengguna kadang belum sempat memahami materi informasi, sehingga dapat menimbulkan reaksi yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, karena informasi kehidupan di dunia maya kadang tidak sesuai dengan kehidupan nyata atau tidak berdasarkan fakta, disebut dengan istilah hoaks. Banyaknya berita menyulitkan khalayak membedakan informasi yang benar dan informasi hoaks. Informasi hoaks ini dapat menimbulkan konflik. Hoaks merupakan informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi sebenarnya. Dengan kata lain, hoaks merupakan upaya untuk memutarbalikkan fakta. Menggunakan informasi seolah-olah meyakinkan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Adapun tujuan dari informasi hoaks adalah membuat masyarakat tidak aman, tidak nyaman, serta kebingungan. Informasi hoaks ini dapat membuat dampak yang sangat berbahaya bagi penerima informasinya, yang tidak dapat mengidentifikasinya. Untuk mencegah informasi hoaks, yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, berikut langkah-langkah untuk menangkal hoaks. 1. Periksa data. Periksa data informasi secara cermat, dengan cara mengetahui dari mana sumber informasi tersebut, dapat juga membandingkannya dari berbagai situs online resmi, lalu bandingkan apakah isinya sama atau berbeda. Kita mampu mengenali hoaks agar tidak gampang percaya. Caranya, cek alamat situs. Situs abal-abal atau situs kredibel ya. Banyak situs yang ngaku-ngaku situsnya si ini atau si itu.
Yang asli biasanya menggunakan alamat situs yang sesuai dengan nama medianya. Yang palsu kadang namanya aneh-aneh. Bahkan gak jarang juga yang ngaku-ngaku media mainstream, tapi situsnya cuma memakai blog gratisan. 2. Cek keaslian foto. Sebelum mengambil kesimpulan cek keaslian foto yang terlampir dalam berita, kita dapat melakukannya dengan cara menlog foto ke dalam Google, dan hasil pencarian serupa nantinya dapat dilakukan perbandingannya. Periksalah keaslian foto melalui situs yang resmi. Perhatikan detail visualnya, bisa berupa logo, ikon, atau simbol yang melambangkan sesuatu. Nah, kebanyakan penyebar hoaks bikin logo ala-ala media mainstream atau instansi buat menipu kita. Lihat iklannya, waspada! Media abal-abal banyak menampilkan iklan norak sebagai umpan. Perhatikan kaidah berita yang benar. Cek pakem pemberitaannya. Ada nama penulis, ada tanggal pemuatan berita, narasumbernya bonafit, tautan mengarah ke sumber yang jelas dan kredibel. 3. Ikuti grup diskusi. Tentunya dalam diskusi, haruslah kita membicarakan atau mendiskusikan suatu berita tentunya dengan membawa bukti-bukti yang mendukung, seperti bukti data yang valid dilengkapi foto yang telah dicari kebenarannya dan bersumber dari website atau situs resmi, agar diskusi yang dilakukan adalah. Jika dari semuanya itu terlihat janggal, diskusikan atau talk. Ya, diskusikan biar orang-orang di sekeliling kita tahu mana sumber informasi yang layak dipercaya. Sumber yang layak bisa berasal dari narasumber atau pakar yang relevan. Informasi medis mestinya datang dari dokter dong, instansi atau lembaga otoritas resmi. Info tentang gempa pastinya datang dari BMKG. Demikian pula info tentang kecelakaan, kemacetan lalu lintas. Datangnya dari siapa coba? Nah, juga dari media kredibel, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan konferensi ilmiah. 4. Hati dengan judul yang provokatif. Dalam memilih berita tentunya harus mencermati apakah berita tersebut bersifat provokatif. Ada baiknya kita lebih menguji kebenaran berita tersebut kemudian mengadukannya kepada pihak yang berwajib, guna untuk mencegah tindakan anarkis. Berikut contoh akibat tidak hati-hati dengan judul bersifat provokatif. Di Tanjung Balai, Sumatera Utara, sebuah rumah ibadah dibakar massa akibat berita bohong yang disebarkan melalui media sosial pada Agustus tahun 2016 lalu. Di Indramayu, Jawa Barat, akibat berita yang provokatif dan hoaks, 2 desa terjadi tawuran yang mengakibatkan korban berjatuhan, dan kerugian materi akibat kerusakan bangunan jadi sasaran amuk massa. 5. Selalu cermati informasi. Informasi yang diperoleh dari website atau yang mencantumkan link, dilihat kembali alamat URL atau situs yang dimaksud. Kalau berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi, misalnya menggunakan domain blog, maka informasinya bisa dibilang diragukan. Karena menurut catatan Dewan Pers Indonesia ada 43.000 situs di Indonesia yang mengklaim dirinya sebagai portal berita, sedangkan yang resmi dan sudah terverifikasi hanya 300 situs. Untuk mengurangi penambahan jumlah pengguna yang tidak dapat membedakan fakta atau hoaks, ada baiknya kita membantu melaporkan informasi hoaks dengan cara report dalam sosial media Facebook, Instagram dan Twitter, fitur feedback untuk melaporkan dari pencarian apabila mengandung informasi palsu. Kita juga dapat melaporkan konten YouTuber yang bersifat negatif ke Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan melayangkan email ke alamat aduankonten@mail.kominfo.go.id. Demikian langkah-langkah untuk menangkal hoaks. Setelah menyaksikan video ini, diharapkan kita semua dapat melakukannya. Demi mengurangi kerugian pada diri sendiri dan masyarakat luas. Ayo berantas hoaks bersama-sama. Kami kelompok 2 akan terus melakukan tangkal hoaks dalam kehidupan sebagai pelayan publik. Kami ucapkan terima kasih.